Pujangga adalah ilmuwan bangsa Jawa, keturunan dari leluhurnya. Para Jawa tak hidupnya dengan sains kereta, pengetahuan sarana dalam kehidupan manusia. Pemikirannya yang berbudi dan berdaya melahirkan kecerdasan. Kesengsaraan dan kemuliaan dalam hidup kita manusia merupakan sebuah pasangan yang pasti dijalani dan niscaya dirasakan oleh kita semua. Hanya saja sebagian besar kita manusia hanya melihat dan menyaksikan tanpa mau belajar dari kesengsaraannya dan belajar dari kemuliaan pada dirinya sendiri, supaya mengerti dan tumbuh sebuah kebijakan dalam hidup dan mampu mengkaji diri menuju manusia dewasa yang berbudi bawa laksana. Bila hanya melihat dan hanya menyaksikan kesengsaraan orang lain, sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Begitu pula ketika melihat dan menyaksikan seseorang yang sedang dalam keberuntungan yang sering dianggap mulia hidupnya. Anak remaja kita juga sangat mampu dalam menilai itu semua. Apalagi banyak dipertontonkan nyata oleh semua media di zaman canggih ini. Yang belum tersentuh pengenalan pembelajarannya adalah tentang pembelajaran mawas diri manusianya. Sebuah pembelajaran adab pada diri, etika dan sopan santun dalam diri sebagai dasar kehidupan ketika bertemu dengan masa sengsara dan masa kemuliaan hidup kita semua. Dan supaya tidak bangga diri ketika ada dan meratapi berlebihan ketika tidak ada atau ditinggalkan. Dalam episode Tarling Pitutur 16 ini, kita akan belajar memahami dan belajar mengartikan sebuah kesengsaraan dan kemuliaan manusia yang pernah disampaikan oleh para pujangga kita dahulu. Sengsara dan mulianya seseorang manusia tidak bisa dinilai hanya dengan menyaksikan dan melihatnya saja. Karena sebuah kesengsaraan dan kemuliaan hanya bisa dirasakan langsung oleh manusia yang bersangkutan. Di samping itu, sebuah kesengsaraan dan kemuliaan manusia tidak bisa diukur dengan kekurangan ataupun kelebihan manusianya. Terutama dalam hal materi, karir, dan ataupun kedudukan.
Bagaimanakah kesengsaraan manusia dalam pengkajian para leluhur kita dahulu? Sengsara adalah sebuah rasa kita manusia ketika sedang menderita atau sedang dalam duka. Sebuah rasa tersebut tidak bisa dirasakan semuanya oleh siapapun, termasuk keluarga terdekat kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengenali rasa yang ada pada diri kita agar mampu dalam berkehidupan. Sengsaranya manusia hidup di dunia ini hanya ada dua kesengsaraan. Pertama, sengsara karena perbuatannya sendiri. Dan yang kedua, sengsara karena perbuatannya orang lain. Sengsara karena perbuatannya sendiri bisa dari kesalahan diri kita, bisa dari sifat dan karakter diri kita, dan dari berbagai faktor yang merugikan diri lainnya. Sengsara karena perbuatan orang lain bisa dari pengkhianatan, hasutan, iri, dengki, dan fitnah. Bisa dari persaingan, cari muka dan kepercayaan, dan penyebab lain yang dapat membuat sengsara antar manusianya. Kesengsaraan manusia keduanya tersebut, salah satunya tidak bisa langsung tertolong, yaitu kesengsaraan yang diakibatkan karena dirinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh pujangga kita dahulu yang berbunyi, yen sira ketemu wong kang sengsara, marga sakarpe dewek, iku ajak kesusu sira nulungi. Jalaran durung mesti keterimane. Nanging yen sengsara marga pogaleng liyan, enggal tulungana awit mesti keterimane. Artinya, jika kita bertemu dengan orang yang sengsara karena perbuatannya sendiri, jangan langsung menolongnya, karena belum tentu diterima. Namun, bila kesengsaraan karena orang lain, maka segeralah menolongnya, karena pasti diterimanya.
Bukan berarti kita tidak boleh menolong saudara kita yang sengsara. Tetapi dari pesan sastra pujangga kita tadi sangat menjunjung tinggi adab dan etika manusianya. Kita telisik dari kata belum tentu diterima. Bisa jadi belum tentu diterima karena kesengsaraannya pribadi, bisa juga belum tentu diterima karena keadaan dan suasana kesengsaraannya. Dan sangat mungkin juga belum tentu diterima oleh Tuhannya sebagai karma dari perbuatan manusianya itu sendiri. Sengsara mempunyai pasangan, namanya Mulia. Jika di dalam kehidupan kita manusia ada kesengsaraan, maka dipastikan ada kemuliaan hidup manusianya. Kemuliaan hidup manusia yang sering dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan dan dengan kekayaan yang melimpah ruah, atau ketika menyaksikan seseorang yang usahanya sedang berjalan baik pun sering dikatakan seseorang yang mulia. Padahal itu hanya kategori baik yang hanya bisa diberikan pada sebuah penilaian kategori tertentu yang tidak bisa disamakan dengan hidup mulia. Kemuliaan hidup manusia melekat pada perasaan manusianya yang bersangkutan. Bahkan kemuliaannya hidup mampu dan bisa dirasakan siapapun. Seperti yang dijelaskan lewat pitutur pujangga kita yang berbunyi, kemuliaane urip manusia iku jumeneng ana ing tentremeng ati lan bisa nentemaken liyan. Artinya, kemuliaan hidup manusia itu terletak pada ketentraman hatinya dan mampu menenteramkan sesama. Dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang kaya harta ataupun kaya ilmu pengetahuan belum tentu hatinya bisa tentram. Begitupun seorang pengusaha yang usahanya sedang berkembang dengan baik, mereka belum tentu hati dan perasaannya bisa tentram. Apalagi sebuah jabatan yang mungkin sangat riskan dengan permasalahan.
jelas akan jauh dengan ketentraman hati dan perasaan yang bersangkutan. Boleh saja kita yang tidak tentram perasaannya dibuat-buat tentram, atau kita yang bermasalah dengan kemanusiaan memaksakan diri menenteramkan hati dan perasaan kita. Namun perilaku kita dengan gerak-geriknya tidak bisa berbohong, karena kebohongan diri kita lawan dari ketentraman itu sendiri. Semoga materi dalam episode Tarling Pitutur 16 ini dapat menjadi bahan pelajaran pada kehidupan kita, khususnya tentang kesengsaraan dan ketentraman internal manusianya. Adapun kekurangan dalam karya pada channel kita ini, berikut kritik dan sarannya. Kami berharap komentar dari saudaraku semua sebagai pemirsa yang sangat kami hormati. Saya sendiri, Ki Handaru, sebagai narasumber Padumuni, mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya dan matur kesuwun sangat atas perhatiannya.